Di Papa Bear na ba? I'm proud of Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Amaran 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di tengah-tengah hutan terdapat markas kemiliteran yang dipimpin oleh Komandan Mukun yang dikenal dengan ketangguhan serta keberaniannya dalam menghadapi segala masalah. Di saat itu Mukun telah menantang sahabat karibnya bernama Dipu untuk adu kekuatan yang telah dilihat oleh para anggotanya yang bersorak-sorai dengan sangat senang. Dan tiba-tiba saja markas mereka telah diserang yang kemudian membuat para pasukan militer berlarian. Terlihat Mukun dengan cepat langsung mengomando pasukannya untuk melakukan pertahanan sekaligus penyerangan balik. Dan tak lama kemudian, Mukun muncul di hadapan para pasukannya dengan mendapati luka yang sangat serius. Seketika semua pasukannya langsung bergerak cepat untuk membawa Mukun dan Sankar yang ikut terkena serangan. Namun seketika Mukun dan Sankar terbangun dengan tertawa bahagia, di mana mereka berdua telah menipu semua pasukannya untuk melihat kesigapan mereka setelah lama berlatih. Yang kini semua pasukannya telah menunjukkan talenta serta kesigapan mereka untuk melindungi sesama serta markasnya. Di samping itu, Mukun mendapat informasi dari Kolonel Dabbas mengenai salah satu teroris yang berhasil kabur dari dalam penjara bernama Altaf. Mukun kemudian dengan cepat bergegas pergi ke desa para teroris yang tidak jauh dari markas mereka. Yang pada saat itu Mukun dan pasukannya melakukan pemantauan untuk menemukan Altaf yang kemungkinan besar bersembunyi di sana. Dan tak lama kemudian pasukannya Mukun menemukan Altaf yang hendak pergi ke markas persembunyiannya. Seketika Mukun beserta pasukannya langsung menghadang mobil Altaf kemudian menembaki mereka. Karena Mukun tidak ingin Altaf berhasil kabur, dan pastinya Altaf akan melakukan rencana penyerangan lagi seperti waktu itu. Sementara orang-orang desa tersebut telah melempari Mukun dan pasukannya karena telah mengganggu Altaf. Yang kemudian Mukun dan pasukannya memutuskan untuk pergi dari desa tersebut untuk menyusun sebuah rencana penangkapan Altaf. Di sisi lain, istrinya Mukun yaitu Indu telah memandangi kenangan-kenangan terindah bersama Mukun sebelum berangkat bertugas. Seketika Indu teringat akan masa remajanya yang telah menjalani pendidikan di kampus Christian College, yang pada saat itu Indu menjadi siswi baru telah mendapat penghargaan atas keterampilan menggambarnya. Yang kemudian salah satu dosen kemudian memerintahkan Indu untuk mengikuti perlombaan model di kampus tersebut. Yang pada saat itu, Indu telah diarahkan kepada Mukun yang menjadi senior di kampus itu. Seketika Indu nampak gugup karena dirinya ingin dilatih oleh kakak senior yang tampan dan juga berwibawa. Indu kemudian memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki bakat menjadi seorang model. Yang kini ia akan berlatih dengan Mukun karena ia ingin mengikuti sebuah kompetisi di kampusnya itu. Yang akhirnya Mukun mempersiapkan diri untuk melatih Indu dengan bersungguh-sungguh. Selama latihan berlangsung, terlihat Mukun telah melatih Indu dengan sangat baik untuk menjadikannya semakin anggun dalam berjalan. Hingga pada akhirnya, kompetisi pun dimulai, di mana Indu telah menunjukkan keanggunannya sebagai seorang model yang sungguhan. Dan kemudian membuat Mukun senang karena latihannya selama ini tidaklah sia-sia. Dan akhirnya pada saat itu Indu memenangkan kompetisi tersebut dengan menduduki juara pertama. Seketika Indu merasa tidak menyangka bahwa dirinya bisa melakukan yang terbaik, sehingga membuat Mukun juga ikut senang dan juga kagum terhadap Indu yang merupakan wanita pekerja keras.
Di samping itu, Mukun mengajak Indu ke pinggiran pantai untuk merayakan malam kemenangan Indu yang sangat berharga tersebut. Di saat itu, Mukun mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak rugi setelah memberikan Indu ilmu yang sangat banyak sekali. Mukun berharap bahwa Indu bisa meneruskan keterampilannya agar impiannya segera tercapai. Selain itu, Mukun juga mengungkapkan bahwa dirinya bercita-cita ingin menjadi anggota militer yang berjasa bagi negara mereka. Namun sampai saat ini juga, Mukun belum juga mewujudkan karena ia tidak memiliki bekal bahkan dorongan dari orang tua yang berkehidupan pas-pasan. Seketika, Mukun langsung mengungkapkan perasaannya yang sudah lama ia pendam. Kemudian mengatakan bahwa dirinya mencintai Indu dari pandangan pertama. Sontak Indu merasa tidak menyangka bahwa hal yang ditunggu-tunggu itu akan terjadi juga. Di mana Indu juga sebenarnya memiliki perasaan terhadap Mukun. Dan semenjak hari itulah mereka berdua menjalin hubungan percintaan dan berjanji akan bertahan sampai di hari pernikahan. Seiring berjalannya waktu, hubungan Mukun dengan Indu nampak mesra dan tidak memiliki permasalahan apapun. Hingga pada saat itu, Mukun telah mendaftarkan dirinya di pelatihan militer untuk mewujudkan impiannya. Di mana Mukun telah mendapat dukungan serta biaya dari Indu yang kemudian membuat Mukun semangat dan tidak pernah kenal lelah karena ia tidak ingin membuat orang lain kecewa, terutama Indu yang ia cintai. Hingga pada akhirnya, Mukun pun telah lulus dalam tes itu dan telah diterima sebagai seorang pasukan militer baru, yang kemudian membuat Indu semakin bahagia dan akan meneruskan perjuangannya dalam mencintai Mukun serta senantiasa menjaga hatinya untuk Mukun. Meskipun Indu sangat jarang sekali untuk bertemu dengan Mukun. Selama pelatihan berlangsung, Mukun telah dipilih menjadi salah satu pasukan yang sangat tangguh dan juga bertanggung jawab. Di mana Mukun telah dikirim oleh komandannya untuk menjalani tugas pertama untuk menjaga wilayah perbatasan, karena di daerah tersebut seringkali kebobolan. Di mana para teroris pernah melewati batas dan telah melakukan sebuah penyerangan. Awalnya Mukun telah menganggap remeh tugas tersebut dan nampak dengan tenang-tenang saja dan santai dalam menjalani tugas itu. Sampai suatu waktu Mukun merasa ada yang tidak beres pada penjagaan di malam itu, di mana Mukun terkejut setelah melihat teman-temannya tewas terbunuh, yang ternyata wilayah perbatasan telah dibobol oleh beberapa teroris yang berhasil kabur dari kejaran Mukun yang berjaga sendirian. Sedangkan di satu sisi, Indu sedang berbincang-bincang dengan keluarganya yang membahas mengenai pendidikan Indu, yang mana Indu telah melanjutkannya di kampus ternama dan harus mendapatkan gelar yang tinggi. Indu kemudian mengatakan bahwa dirinya selama di kampus seringkali mendapat penghargaan sekaligus nilai yang sangat baik, di mana Indu selalu mendapat dukungan serta bimbingan dari kakak seniornya yang sangat baik, yang kini kakak seniornya yaitu Mukun telah menjadi seorang militer angkatan darat. Seketika Indu memberanikan diri, kemudian mengungkapkan bahwa dirinya sudah lama memiliki perasaan terhadap Mukun bahwa berencana ingin menikah jikalau Indu sudah wisuda. Sontak ayah dan kakaknya merasa tidak menyangka dengan ucapan Indu yang sangat di luar nalar, di mana kakak laki-lakinya belum siap untuk menikah, sementara Indu sebagai adiknya sudah berencana ingin menikah. Yang akhirnya ayah Indu pun melarang Indu untuk berhubungan dengan Mukun, karena bisa saja Mukun mengganggu konsentrasi Indu dalam belajar dan di satu sisi mereka berbeda agama. Beberapa tahun kemudian, Mukun telah dipromosikan menjadi seorang pelatih senapan dan senjata api sekaligus sebagai seorang kapten. Di sana Mukun telah dikagumi banyak orang karena banyak sekali hal yang mampu Mukun kerjakan.
Yang kemudian Mukun pun berencana ingin naik jabatan jikalau dirinya berhasil menjadikan semua pasukannya semakin tangguh dan juga sigap seperti dirinya. Dan di samping itu juga, Mukun nampak sedih setelah mendengar kabar dari Indu yang ketika menghubungi Mukun dalam kondisi menangis terseduh-seduh, di mana Indu meminta kepada Mukun agar bisa datang ke rumahnya untuk menjelaskan semuanya kepada orang tuanya Indu. Karena saat ini Indu merasa tertekan dengan larangan ayahnya yang tidak memperbolehkan dirinya mempunyai hubungan dengan Mukun. Awalnya Mukun ingin menolaknya karena pekerjaannya saat ini belum juga selesai dalam melatih beberapa pasukan. Namun Mukun terpaksa untuk meminta izin menemui Indu yang sepertinya nampak gelisah dan terus-terusan menangis tiada hentinya, sampai-sampai membuat Mukun sendiri tidak fokus dalam melakukan pelatihan itu. Setibanya Mukun di kediaman Indu, Mukun langsung dihampiri oleh keluarga Indu yang sedang merayakan sebuah pesta. Di saat itu Mukun langsung memperkenalkan dirinya kepada ayahnya Indu bahwa ia adalah kekasih lamanya Indu. Mukun juga mengungkapkan bahwa kali ini ia bertemu dengan Indu di saat perkuliahan, di mana Mukun sudah mencintai Indu sejak awal berjumpa, karena menurutnya Indu adalah wanita spesial yang akan menghiasi hidupnya. Dan kini maksud kedatangan Mukun adalah ingin meminta sebuah restu terhadap keluarganya Indu. Karena saat ini Mukun merasa bimbang dan tidak tenang jikalau belum mendapat restu dari keluarganya Indu. Sementara ayahnya Indu mengatakan bahwa dirinya sebenarnya sangat tidak menyukai anak jikalau menjalin asmara dengan orang yang berbeda agama. Tetapi ayahnya telah menyaring larangannya kembali yang akhirnya ayah Indu memperbolehkan putrinya untuk menjalin hubungan dengan Mukun. Sontak Mukun pun merasa senang karena ia sebentar lagi akan hidup bersama Indu. Sedangkan Indu yang ikut menguping seketika keluar dengan perasaan yang bahagia, kemudian memeluk Mukun karena hubungan mereka berdua telah diizinkan atau direstui. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka berdua pun semakin mesra sampai di hari pernikahan yang sangat meriah, di mana semua orang nampak senang atas pernikahan mereka berdua, karena orang-orang berharap bahwa Mukun dan Indu akan menjadi keluarga yang harmonis dan dapat membahagiakan kedua orang tua, bahkan orang lain juga. Hingga sampai kelahiran anak pertama mereka yang bernama Arshaya, terlihat keluarga Mukun dan Indu sangat bahagia, di mana keluarga Mukun dan Indu berharap bahwa anak mereka berdua terdidik dengan baik dan bersifat seperti ayah dan ibunya. Namun kesenangan tersebut hanyalah sebentar bagi Indu untuk menghabiskan waktu bersama dengan Mukun dan putrinya. Karena Mukun harus pergi bergegas untuk menggantikan Komandan Mayor Mitun yang ingin menjalani tugas di wilayah lain, yang kemudian mengharuskan Indu dan putrinya untuk bersabar sampai Mukun menyelesaikan masa tugasnya. Sesampainya Mukun di markas para tentara, di sana Mukun telah dikenalkan oleh tim CAT yang terdiri dari Vikram, Raffi, dan yang lain-lainnya. Di mana Mukun di sana menjadi seorang kapten untuk memandu semua pasukannya untuk memberantas para teroris. Yang kemudian Kolonel Dabbas memberikan gambaran singkat mengenai teroris paling dicari di seluruh Kashmir yang dipimpin oleh Hari Singh. Dan kini Mukun telah ditugaskan dalam misi Rastria untuk menangkap ataupun membunuh Altaf yang menjadi incaran para pasukan. Yang sampai saat ini Altaf selalu saja berhasil lolos dari kejaran para tentara dan ternyata dia berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi. Kolonel Dabbas kemudian memerintahkan Mukun agar segera melaksanakan tugasnya tersebut sebelum Altaf melakukan penyerangan balik. Di samping itu, Mukun dan Vikram pergi menelusuri desa para warga Pakistan yang tidak jauh dari markas mereka. Yang pada saat itu Mukun dan Vikram melakukan interogasi terhadap beberapa keluarga Altaf sekaligus menanyakan keberadaannya sekarang. Tetapi beberapa kerabatnya mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Altaf akhir-akhir ini yang entah pergi kemana. Hingga akhirnya Mukun dan Vikram memutuskan untuk mengunjungi kediaman Altaf dan bertemu berbincang empat mata dengan ayahnya Altaf, yaitu Abdul Gilani. Mukun kemudian mencoba menjelaskan kepada Abdul Gilani bahwa putranya Altaf saat ini telah menjadi incaran para pasukan India.
di mana Altaf yang diduga sebagai seorang teroris telah melakukan penjarahan dan selalu meneror penduduk di India. Namun Abdul Ghani menolak kenyataan tersebut dengan alasan bahwa putranya sedang berjuang demi kemerdekaan agamanya. Dan setelah itu Mukun dan Vikram pun langsung pergi karena Abdul Ghani telah mengusir mereka dengan nada yang tinggi. Di sisi lain, terlihat Altaf beserta pasukannya telah melakukan pelatihan di tengah-tengah hutan yang menjadi tempat persembunyian mereka. Di sana terdapat beberapa anak di bawah umur yang ikut serta untuk menegakkan kemerdekaan agama mereka. Pada saat itu Altaf telah memandu semua pasukannya untuk melakukan penyerangan secara brutal. Karena kondisi saat ini sedang tidak baik, bahkan dirinya sedang menjadi incaran para pasukan militer India. Mukun kemudian mengerahkan semua pasukannya untuk mengepung salah satu rumah yang menjadi tempat persembunyian Altaf dan teman-temannya. Di mana pada saat itu juga Mukun telah mengirim beberapa timnya untuk berpura-pura ingin menjadi anggota baru para teroris. Sementara Mukun dan yang lainnya melakukan pemantauan dari kejauhan yang pada saat itu para teroris merekam anggota baru mereka yang akan ditunjukkan kepada Altaf. Di mana 4 agennya Mukun telah menyebutkan identitas mereka serta maksud mereka yang ingin ikut bergabung menjadi teroris. Di samping itu, Altaf secara diam-diam tiba di rumah tersebut pada malam hari. Altaf kemudian menghampiri 4 anggota baru mereka yang dengan semangat ingin ikut bergabung. Namun, seketika Altaf yang merasa curiga langsung memerintahkan teman-temannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang tersebut. Hingga pada akhirnya penyamaran mereka pun terungkap karena terdapat mikrofon yang disembunyikan di badan mereka. Sementara Mukun beserta pasukannya langsung melakukan penyerangan karena mereka sudah menemukan waktu yang pas dan penyamaran sudah diketahui oleh Altaf. Terlihat terjadi baku tembak antar teroris dengan pasukan Mukun. Yang pada saat itu teman-teman Altaf telah tewas karena kalah jumlah. Dan peperangan tersebut pun berlangsung sampai di pagi hari karena pasukan Mukun belum juga menangkap Altaf yang sangat gesit. Di saat itu Mukun dan Vikram mencoba mengepung Altaf yang telah bersembunyi. Mukun kemudian mengungkapkan kepada Altaf bahwa semua rencana yang dibuat Altaf telah diketahui oleh Mukun yang sangat cerdas. Di mana Mukun selalu mendapat informasi dari salah satu temannya Altaf yang telah bersekongkol dengan Mukun. Dan kini semua jebakan serta rencana yang sedang dijalankan oleh Mukun beserta pasukannya adalah rancangan temannya Altaf. Karena teman Altaf merasa tidak setuju dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Altaf, yang selalu saja ingin membunuh orang yang tidak menganut selain agamanya. Seketika Altaf nampak lemas karena temannya sendiri telah mengkhianati kepercayaan Altaf. Dan tiba-tiba saja Mukun langsung muncul di hadapan Altaf yang kemudian menghabisi Altaf akhirnya hingga tewas. Dan akhirnya Mukun beserta pasukannya pun merayakan atas kesuksesan misinya yang telah membantai Altaf hingga tewas. Sepulangnya Mukun dan pasukannya di markas, di sana Mukun langsung disambut dengan hangat oleh Kolonel Dabbas yang bangga terhadap Mukun yang sudah memimpin peperangannya dengan baik. Kolonel Dabbas kemudian memberikan sebuah medali Sena sebagai penghargaan atas kerja keras Mukun. Namun Mukun dengan halus menolaknya karena tugas tersebut Mukun kerjakan dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan apapun. Sementara di desa penduduk Kashmir sedang berduka setelah kematian Altaf yang pada saat itu membuat semua penduduk desa memiliki dendam terhadap pasukan militer India. Di samping itu, saudaranya Altaf yaitu Asif Wani merasa tidak terima atas kematian saudaranya, di mana Altaf selalu berada di sisinya Asif Wani ketika suka dan duka. Bahkan Altaf telah menjadi kebanggaan satu-satunya dalam keluarganya.
Namun kini Altaf sudah tidak ada lagi dan hanya meninggalkan kenang-kenangan indah. Seketika Asif Wami berasumsi bahwa dirinya akan membalaskan dendam atas kematian saudaranya yang sangat tragis. Di sisi lain, Mukun dan Vikram mendatangi kediaman Latif yang sudah membantunya dalam membunuh Altaf pada waktu itu. Mukun kemudian mengucapkan ribuan terima kasih sembari memberikan satu tas berisi uang sebagai tanda jasanya. Di saat itu Latif telah mengungkapkan bahwa Altaf telah membentuk pasukannya sendiri untuk melawan pasukan militer India. Latif kemudian mengingatkan kepada Mukun agar berhati-hati dengan saudaranya Altaf yaitu Asif Wami yang dikenal sangatlah brutal. Dan pastinya saat ini Asif Wami ingin melakukan wujud balas dendam atas kematian saudaranya yang telah dibantai oleh Mukun. Di malam harinya, Latif terbangun seketika setelah mendengar suara hewan ternaknya. Seketika Latif terkejut setelah melihat hewan ternaknya mati setelah dipatok seekor ular yang berbisa. Dan tiba-tiba saja Asif Wami muncul di hadapannya dengan rautan wajah yang sedikit tidak senang. Asif Wami kemudian mengajak Latif untuk mengobrol sebentar membahas mengenai kematiannya yang disebabkan oleh Latif yang telah menjadi pengkhianat. Asif Wami kemudian memarahi Latif habis-habisan karena telah melakukan hal yang salah dan menyebabkan Altaf tewas. Dan di malam itu Asif Wami terbakar emosi langsung memerintahkan Latif untuk menggigit sebuah batu dan seketika Asif Wami langsung memukulnya dengan sangat keras hingga akhirnya tewas. Dan keesokan harinya Latif ditemukan di pinggir sungai dengan wajah yang sedikit hancur. Kemudian membuat keluarganya menangis dengan sangat histeris. Di samping itu, Mukun beserta pasukannya menyaksikan penguburan Latif yang kemudian membantu mereka dalam menyelesaikan misi tersebut. Dan setelah itu, Mukun memberikan uang yang sangat banyak kepada ibunya Latif. Kemudian memindahkan ibu dan saudarinya Latif ke desa lain yang tidak terdapat kelompok para teroris. Di samping itu, Mukun dan pasukannya hendak kembali ke markas dengan sangat bahagia, di mana mereka semua telah menghubungi keluarga mereka karena sebentar lagi mereka akan diliburkan. Dan pada saat itu Mukun sangat senang dan mengabarkan istrinya Indu bahwa tugasnya sebentar lagi akan selesai. Mukun kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Indu dan putrinya, di mana sudah 3 bulan dirinya tidak melihat wajah istri dan anaknya yang sudah tumbuh besar. Namun tiba-tiba saja mobil pasukan tentara India telah diserang oleh para teroris yang dipimpin oleh Asif Wami, yang mana mereka ingin membalaskan dendam atas kematian Altaf dan membunuh Mukun yang harus mati di tangannya. Terlihat terjadilah baku tembak yang sangat mengerikan, yang kemudian menyebabkan sebagian tentara militer tewas dalam peperangan tersebut. Sedangkan Mukun dan Vikram berusaha bertahan dan terus menyerang para teroris itu, karena Mukun tidak ingin dirinya tewas sebab masa depannya masihlah panjang. Sementara di satu sisi, Indu yang mendengar peperangan tersebut pun menangis dengan sangat terseduh-seduh karena khawatir terhadap keselamatannya Mukun. Hingga pada akhirnya Asif Wami dan pasukannya memutuskan untuk pergi karena menurutnya Mukun telah tewas. Dan pada saat itu pun Mukun mencoba menghubungi Indu, kemudian mengatakan bahwa dirinya selamat. Setelah para pasukan militer India menyelesaikan tugasnya dengan baik, mereka diistirahatkan sebentar di dalam markas sembari menjalani pelatihan. Karena saat ini para teroris nampak sangat ganas dan sudah menjadi-jadi karena ingin sekali membunuh para tentara militer. Di saat itu Mukun seperti biasa melatih semua pasukannya dalam hal menembak dan mengatur strategi, di mana Mukun tidak ingin tugas selanjutnya telah mengorbankan banyak jiwa yang telah mengabaikan arahan yang diberikan oleh Mukun. Dan tiba-tiba saja Mukun tidak sengaja terkena tembak oleh salah satu pasukan yang sedang belajar. Kemudian Mukun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mengeluarkan peluru yang tertanam di dalam tubuhnya. Dan kini Mukun harus beristirahat sampai tubuhnya kembali sehat dan bisa menjalani tugasnya kembali. Setelah Mukun kembali sehat, Mukun beserta pasukannya melakukan penyelamatan terhadap seorang pria bernama Wahid, yang pada saat itu hendak dipenggal oleh para teroris atas perintahnya Asif Wami, karena telah mengkhianati orang-orangnya sendiri. Sementara Mukun dan pasukannya telah menyamar sebagai seorang penduduk setempat sembari memantau pergerakan teroris.
Di saat Wahid hendak dipenggal, seketika Mukun dan pasukannya langsung menembaki para teroris tersebut hingga akhirnya tewas. Kemudian berlari sembari membawa Wahid yang sudah lemas tak berdaya lagi. Namun, pada saat itu, para penduduk setempat telah mengamuk dan melempari pasukan militer dengan sebuah batu, yang kemudian membuat Mukun dan pasukannya menjadi kewalahan dan tidak memiliki rencana lagi untuk melarikan diri dari desa tersebut. Dan tak lama kemudian, pasukan tambahan yang dipimpin oleh Kolonel Dabbas tiba di sana tepat pada waktu untuk membantu Mukun dan pasukannya. Hingga akhirnya Mukun beserta pasukannya berhasil keluar dari desa para teroris dengan selamat sembari membawa Wahid. Di samping itu, Mukun beserta teman-temannya melakukan sosialisasi terhadap orang-orang desanya, Wahid yang tidak terdapat teroris sama sekali, di mana Mukun dan teman-temannya telah membantu serta mencukupi orang-orang tua serta anak-anak di sana, yang kemudian membuat semua orang di sana bahagia, sehingga orang-orang desa tersebut beranggapan bahwa para pasukan militer India adalah orang yang sangat baik dan juga adil, yang kini Mukun dan teman-temannya telah dianggap oleh orang-orang desa tersebut sebagai keluarganya sendiri. Beberapa hari kemudian, Mukun pulang ke kampung halamannya untuk menjalani sebuah perawatan lukanya yang sangat serius, di mana pada saat itu Indu seketika menangis setelah melihat lukanya Mukun yang sangat serius. Mukun kemudian memerintahkan Indu agar berjanji tidak akan pernah menangis jikalau Mukun pergi meninggalkannya. Awalnya, Indu enggan untuk berjanji karena ia tidak ingin ditinggalkan oleh Mukun yang seharusnya berada di sisinya. Namun Indu terpaksa berjanji karena sudah menjadi tugas seorang Mukun untuk pergi bertugas. Dan setelah itu Mukun, Indu dan putrinya melakukan banyak sekali kesenangan karena sebentar lagi Mukun akan melanjutkan tugasnya setelah perawatan lukanya sembuh. Selama Mukun berada di kampung halaman, Mukun dan Indu pergi ke Cinai untuk membeli rumah baru bagi keluarga kecil mereka. Yang pada saat itu juga mereka bertiga pergi mengunjungi kedua orang tua mereka yang sudah rindu, di mana Mukun dan Indu memberikan beberapa hadiah sebagai tanda kasih sayang terhadap orang tuanya. Hingga tiba saatnya Mukun berangkat bertugas kembali karena pasukannya di sana sudah menunggu di mana masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Sementara Indu dan kedua orang tuanya menangis terseduh-seduh karena ia hanya bisa merasakan kebahagiaan bersama Mukun hanya sesaat saja. Dan setelah itu Mukun bergegas pergi ke bandara karena keberangkatannya akan segera jalan. Sesampainya Mukun di markas besar, Mukun beserta pasukannya langsung menjalani tugasnya yang belum juga terselesaikan, di mana pada saat itu keadaan sedang membaik dan tidak ada penyerangan yang dilakukan oleh Asif Wami. Di samping itu, Mukun beserta pasukannya membantu pemungutan suara dalam pemilihan di desa tersebut, yang mana mereka memulai mendidik anak-anak setempat dan membantu warga untuk melakukan pemilihan dengan cepat, yang kemudian membuat para warga setempat menjadi ikut bahagia dengan adanya bantuan dari Mukun beserta timnya. Namun di saat timnya Mukun hendak membawa kotak-kotak pemungutan suara, tiba-tiba mobil mereka telah diserang oleh Asif Wami yang masih saja menimbulkan sebuah masalah, sehingga membuat beberapa orang tewas dalam insiden tersebut. Sementara Mukun yang melihatnya merasa pusing karena setiap kali dirinya hendak berbuat kebaikan, pasti saja timbul masalah yang menimpa dirinya. Di hari berikutnya, Mukun yang sedang bersenang-senang bersama teman-temannya seketika mendapat informasi dari Wahid mengenai orang-orang yang telah disandra di sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyiannya Asif Wami dan teman-temannya. Mukun kemudian bergegas pergi ke lokasi untuk segera menyelamatkan orang-orang tersebut, yang pastinya telah disiksa dengan sangat kejam. Dan sesampainya di sana, Mukun beserta pasukannya langsung mengambil tindakan agar segera mungkin bisa menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam rumah tersebut. Mukun kemudian meminta kepada Abdul Gilani agar bisa membujuk putranya yaitu Asif Wami supaya bisa membebaskan orang-orang itu. Namun Asif Wami tidak meresponnya sama sekali, melainkan malah meluncurkan tembakan yang hampir saja mengenai ayahnya sendiri. Dan dengan cepat, Mukun dan pasukannya langsung mengamankan orang-orang yang berada di area tersebut, karena Mukun tidak ingin orang-orang tersebut menjadi korban dalam peperangan itu.
Dan setelah itu Mukun langsung memerintahkan pasukannya untuk tidak melakukan penyerangan dan menyusun rencana baru untuk melakukan pembantaian balik. Di malam harinya, Mukun beserta pasukannya langsung meluncurkan aksinya, yang pada malam itu Mukun dan Vikram telah menyelinap masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian membunuh satu persatu teroris yang muncul di hadapan mereka. Sementara Kolonel Dabbas berkali-kali memerintahkan mereka berdua agar segera kembali dan tidak usah mengambil tindakan sendiri. Namun, Mukun dan Vikram tetap saja bersikeras dengan keputusan mereka yang tetap masuk ke dalam karena tidak ingin membiarkan Asif Wami hidup. Terlihat Mukun dan Vikram secara perlahan memasuki rumah tersebut dan menghabisi semua teroris dan menyisakan Asif Wami seorang di dalamnya. Mukun dan Vikram kemudian mengawal orang-orang yang disandra sampai keluar dari rumah itu dengan selamat. Namun seketika Asif Wami telah menembak Vikram hingga tewas di hadapan Mukun secara langsung, sehingga membuat Mukun menjadi sedikit trauma dan kemudian melempar sebuah granat ke arah Asif Wami yang pada saat itu langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Di samping itu Mukun yang tangguh langsung menghampiri Asif Wami kemudian menghabisinya habis-habisan, di mana Mukun melampiaskan semua amarah sekaligus dendamnya atas kematian teman-temannya, yang pada akhirnya Asif Wami pun tewas di tangan Mukun pada saat itu juga. Dan setelah itu Mukun keluar dengan berjalan bertatih-tatih sembari mengatakan bahwa operasinya berhasil dengan sangat lancar. Dan seketika Mukun jatuh terkapar dan pingsan karena tidak tahan dalam menahan rasa sakit lukanya yang sangat luar biasa. Yang kemudian Mukun langsung dilarikan ke rumah sakit dengan mengendarai sebuah ambulan. Namun ketika di pertengahan jalan, Mukun yang tidak kuat lagi seketika menghembuskan nafas terakhirnya di pelukannya Raffi, yang akhirnya membuat tim CAT pun merasa hancur setelah kepergiannya Mukun yang menjadi kapten mereka. Esokan harinya kakak laki-lakinya Indu mendatangi kediaman Indu, kemudian menyampaikan berita duka tentang kematian Mukun dan seketika Indu langsung menangis histeris dengan tidak menyangka bahwa Mukun akan benar-benar meninggalkan keluarganya. Di samping itu Indu mendapat pesan suara Dabbas yang meminta maaf karena tidak bisa menjaga Mukun dengan baik. Hingga pada saat kedatangan jenazahnya Mukun, terlihat Indu dan keluarganya benar-benar tidak bisa menahan tangis yang begitu dalam setelah kepergiannya Mukun. Yang kemudian jenazahnya Mukun diberangkatkan ke Kashmir untuk melakukan penghormatan senjata dan perpisahan. Dan pada saat itu juga Indu yang tabah mendengar kata-kata terakhir yang diucapkan Mukun dari Raffi dengan air mata yang tertahan. Dan kemudian menuju krematorium dan menyaksikan kremasinya dengan hati yang hampa. Beberapa hari kemudian, Indu beserta keluarganya dan keluarga Mukun pergi menghadiri acara di markas besar militer, di mana Indu menerima Asoka Cakra dari presiden. Selain itu juga sebuah patung dada Mukun telah dibuka di Chennai, yang kemudian membuat Indu merasakan akan kehadiran Mukun yang bersandar di bahunya. Tetapi kemudian menghilang dengan sekejap mata. Seketika Indu menyiratkan bahwa itu adalah jiwanya yang masih terikat padanya dan juga putrinya, yang kini Indu dan putrinya harus menjalani hidup baru yang bahagia tanpa adanya Mukun di sisinya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Amaran 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.